Milan dan Roma berebut The Cuiper, duel strategis di bursa transfer. Dalam dinamika awal bursa transfer musim panas, nama Maxim The Cuiper muncul sebagai subjek ketertarikan dari dua raksasa Serie A, AS Roma dan AC Milan. Seperti dilaporkan oleh Calciomercato.com, bek sayap kelahiran 2001 yang saat ini membela klub Brugge menjadi profil yang disorot tajam oleh dua proyek ambisius dengan arah berbeda. Bagi Roma, The Cuiper dipandang sebagai bagian potensial dari fase baru di bawah arahan Gianpiero Gasperini. Dengan karakteristik permainan yang menyeimbangkan agresivitas ofensif dan disiplin defensif, sang pemain dianggap cocok dalam sistem dinamis yang menuntut intensitas dan kecerdasan taktis tinggi. Namun, Rossoneri tidak tinggal diam. Kehadiran direktur olahraga baru, Iglitare, membawa pendekatan berbeda di Milanello. Ia telah mulai mengeksplorasi kemungkinan mendatangkan The Cuiper, terutama dalam konteks antisipasi atas potensi hengkangnya Theo Hernandez, yang tengah digoda oleh tawaran menggiurkan dari luar Italia. Dengan dua klub besar yang memiliki visi kuat dan kebutuhan spesifik di sektor kiri pertahanan, persaingan untuk The Cuiper diprediksi akan berlangsung ketat. Sang pemain bisa jadi akan menjadi salah satu komoditas paling hangat di jendela transfer mendatang. Gasperini mulai rancang Roma versinya. Il Tempo, Gianpiero Gasperini tengah menikmati masa liburannya sebelum resmi memulai era barunya bersama AS Roma. Meski belum secara aktif terlibat, pikirannya sudah sepenuhnya tertuju pada proyek Giallorossi. Dalam wawancara perdananya, pelatih berpengalaman itu secara terbuka menyampaikan posisi yang perlu dibenahi di skuad Roma, sembari menunggu langkah di bursa transfer musim panas. Salah satu prioritas utamanya adalah mendatangkan pemain yang bisa berperan sebagai penyerang sayap atau second striker yang merupakan peran krusial dalam skema ofensif Gasperini. Selain lini depan, sektor pertahanan juga menjadi fokus pembenahan, khususnya di posisi bek tengah. Di sektor sayap kanan, Gasperini tetap menunjukkan ketertarikan terhadap Alexis Saelemaekers, yang sebelumnya sudah masuk radar klub. Sementara itu, situasi di sisi kiri tampak lebih rumit. Angelino, yang sempat menjadi solusi jangka pendek, dikabarkan siap menerima pinangan dari klub Arab Saudi. Roma mencapai pengganti baru di posisi tersebut. Artem Dovbyk harus meyakinkan Gasperini. Kedatangan Gianpiero Gasperini di Roma membuka pertimbangan baru di lini serang. Seperti dilansir Il Messaggero, pelatih veteran itu belum menyelesaikan keraguannya tentang siapa yang akan bertahan atau pergi. Satu-satunya fakta yang pasti adalah bahwa profil penyerang ideal untuk Gasp, mobile, teknis, mampu berkomunikasi dengan rekan satu timnya, saat ini hilang dari skuad. Artem Dovbyk mengakhiri musim dengan pasang surut dan tahu bahwa dirinya tidak tak tersentuh. Jika pelatih baru membuat saya merasa penting, saya akan bertahan, katanya sebelum pengumuman resmi klub. Namun, sekarang ia harus menunjukkan bahwa ia dapat mewujudkan ide pelatih baru itu tentang sepak bola. Jika tidak, alternatif seperti Woltemade dan Krstovic, yang lebih cocok dengan skema mantan manajer Atalanta, sedang dievaluasi. Setelah Luka, salah satu profil yang dieksplorasi, tampaknya selangkah lagi dari transfer ke Napoli. Pelatih baru Inter, Cifu, memberikan persetujuan atas masa tinggal Zalewski. Setelah kepindahan resmi Samuel Dahl ke Benfica, Roma bersiap untuk melakukan transfer lainnya. Faktanya, Nikola Zalewski akan dibeli langsung oleh Inter dalam beberapa hari ke depan. Rumor tersebut telah beredar selama beberapa hari, dan, seperti dilansir Francisco Guerrieri dari Calciomercato.com, Cifu juga memberikan lampu hijau. Persetujuan dari pelatih Nerazzurri yang baru ditunjuk adalah bagian terakhir yang hilang untuk mengamankan masa tinggal jangka panjang Zalewski di Milan. Roma seharusnya menerima sekitar 6,5 juta euro. Setelah tiba di Milan pada bulan Januari, Zalewski, meskipun tidak menjadi pemain starter penuh, telah meyakinkan pelatih Simone Inzaghi. Hengkangnya Inzaghi setelah final Liga Champions sempat membuat segalanya dipertanyakan, tetapi kini lampu hijau telah diberikan untuk menutup kesepakatan. Gasperini mencari striker idealnya. Gianpiero Gasperini mulai menyelami lanskap teknis AS Roma dengan pendekatan sistematis yang menjadi ciri khasnya. Dalam petualangan barunya di ibu kota, ia tak hanya memerlukan waktu untuk mengenali potensi yang ada,
tetapi juga harus segera menilai siapa yang layak diajak membangun fondasi permainan dinamis ala Gasperini, dan siapa yang harus dilepas demi efisiensi. Di titik paling menentukan, lini serang, muncul keraguan yang tak terhindarkan. Artem Dovbyk, penyerang dengan reputasi yang terbentuk di Liga Spanyol dan baru saja mendarat di Serie A, belum sepenuhnya menunjukkan dirinya sebagai protagonis dalam sistem yang membutuhkan mobilitas konstan, visi kolektif, dan kemampuan teknis dalam menautkan lini. Penyerang dalam bayangan Gasperini. Il Messaggero melaporkan bahwa Gasperini belum mengungkap secara eksplisit siapa yang akan dipertahankan, tetapi profil idealnya sudah lama jelas, seorang striker yang tak hanya mencetak gol, tetapi juga menari tanpa bola, terlibat dalam fase build-up, membuka ruang bagi gelandang serang, dan menyumbangkan assist dengan naluri tinggi. Dovbyk memiliki beberapa kualitas tersebut, setidaknya dalam teori, namun aplikasinya di lapangan masih belum konsisten. Nama-nama lain pun mulai bergulir di meja transfer, Woltemade, Luka, hingga Krstovic, semua mewakili tipe penyerang muda dengan karakteristik fisik dan teknik yang lebih mendekati preferensi Gasperini. Masa depan yang tak pasti untuk Dovbyk. Pernyataan Dovbyk sebelum kedatangan Gasperini memberi sinyal keterbukaan, jika pelatih baru membuat saya merasa penting, maka saya akan bertahan karena saya merasa baik di Roma. Namun dalam sepak bola modern, rasa nyaman tak selalu berbanding lurus dengan keberlangsungan. Ia kini berada di persimpangan, dan semua akan bergantung pada seberapa cepat ia dapat mencerna revolusi taktik yang akan diterapkan di Trigoria. Dua maestro, satu dilema. Di sisi lain, Gasperini juga harus mencari cara memaksimalkan potensi besar yang dimiliki dua bintang, Paulo Dybala dan Matthias Soule. Keduanya memiliki kaki yang dipenuhi imajinasi dan teknik tinggi, namun bukan tanpa paradoks, memadukan keduanya dalam satu kerangka permainan bisa menjadi teka-teki taktis tersendiri. Di tengah itu, tanpa jantung penyerangan yang produktif dan cocok dengan sistem, segala rencana untuk meningkatkan produktivitas gol akan mudah terjebak dalam teori tanpa implementasi. Kesimpulan, membangun ulang lini depan Roma bukan sekadar mengganti nama. Ini tentang menyusun ulang orkestrasi serangan di bawah konduktor baru. Dan bagi Gasperini, keberhasilan proyek ini mungkin ditentukan bukan oleh siapa yang datang, tetapi siapa yang mampu menari mengikuti irama barunya. Sang juara UEFA Europa League yaitu Tottenham Hotspur telah menuntaskan persyaratan kesepakatan verbal awal untuk Nicolo Pisili. Gelandang muda AS Roma, yang sedang naik daun dan kini sedang bermain di Piala Eropa U21. Dia menjadi incaran Spurs sebagai bagian dari strategi klub mereka untuk merekrut para talenta muda. Negosiasi dan berita ini bersambung setelah turnamen.